Selamat pagi Bapak Ibu, jumpa lagi di ibadah kita kali ini. Kita mau datang dengan hati bersyukur, kita mau datang dengan hati yang penuh dengan sukacita. Amin. Kita mau angkat tangan kita katakan terima kasih Tuhan sebab Engkau baik. Haleluya, terima kasih Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah pada Tuhan sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Amin. Terima kasih Tuhan. Katakan sekali lagi, datang ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan apa saudara? Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah pada Tuhan sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Katakan bersyukur, bersyukurlah pada Tuhan sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat melakukan mujizat. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Amin. Kita mau ceritakan skala bangsa bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Amin. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa.
puji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Katakan sekali lagi, sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat, 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 dahsyat menghancurkan musuh. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, sebab Dia Tuhan yang dahsyat. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami mau klaim bahwa Engkau Tuhan yang dahsyat. Kami mau ceritakan kemuliaan-Mu Tuhan kepada semua bangsa, sebab Engkau Allah yang luar biasa. Pagi hari ini Tuhan, kami mau bersyukur bahwa Engkau bukan saja Tuhan yang dahsyat buat kami, tapi Engkau juga penyelamat kami Tuhan. Engkau pelindung kami, Engkau penghibur kami Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami mau nyanyi dan bersorak bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Berhenti menyembah-Mu, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sungguh Tuhan, kami bersyukur bahwa tidak ada Allah lain seperti Engkau Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Kami mengagumi Engkau Tuhan. Kami mengagumi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu.
raja di atas segala raja. Engkaulah Allah, tiada Allah lain. Engkaulah Allah yang maha tinggi. Kami mau bersorak-sorai, kami mau bersorak-sorai, kami mau menyembah Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang dahsyat, sebab Engkau Allah yang luar biasa. Yes, yes Tuhan, kami memegahkan Engkau Tuhan. Engkau layak, Engkau layak. Oh yes Tuhan, kira takara layak shikita kara malam ya shikita kara. Kira takara malam ya shikita kara mahana kara takara. Terima kasih Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Katakan nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Halo, shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur kita boleh berjumpa lagi dalam ibadah online kita, saudara. Mungkin kita nggak bertatap muka, tapi hari ini kalau kita boleh sama-sama beribadah walaupun secara online, itu adalah anugerah Tuhan buat kita. Ya, sebelumnya kita mau berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kalau kami boleh merenungkan kembali firman dan kebenaran-Mu, biar Engkau yang berbicara Tuhan di hati setiap kami, sehingga kami boleh mengerti setiap kebenaran-Mu dan kami boleh berjalan di dalamnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita masih terus berbicara tentang tema penginjilan, saudara, ya, tentang bersaksi, saudara. Kalau kemarin Pak Peter menyatakan bahwa kita, saudara, harus menyaksikan kasih Tuhan, saudara. Ya, kalau kita lihat, saudara, dari Yesaya, kita mau lihat sama-sama dari Yesaya 43 ayat yang ke-12 sampai 14. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan.
dan akulah Allah, juga seterusnya aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Oleh karena kamu, aku mau menyuruh orang ke Babel dan mau membuka semua palang-palang pintu penjara, dan sorak-sorai orang Kasdim menjadi keluh kesah. Ya, sini dikatakan saudara, kalau kita lihat ayat ke-14, beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Oleh karena kamu, aku mau menyuruh orang ke Babel dan mau membuka semua palang-palang pintu penjara, dan sorak-sorai orang Kasdim menjadi keluh kesah. Latar belakang ditulis ayat ini saudara adalah ketika itu bangsa Israel, saudara, ya, ini berbicara tentang bangsa Israel ada dalam pembuangan di Babel, saudara. Ya, kita tahu saudara bahwa Babel itu berbicara tentang lambang perbudakan, saudara. Ya, perbudakan di mana orang itu diperbudak, saudara, di penjara, saudara. Ya, dan di sini katakan bahwa Tuhan sendiri yang akan menyuruh atau mengutus orang ke Babel, saudara, untuk membuka semua palang-palang pintu penjara, saudara. Ini berbicara tentang bahwa di luar Kristus, saudara, setiap orang, saudara, itu dia ada dalam belenggu, saudara. Ya, dalam penjara, dalam belenggu kemiskinan secara rohani, saudara, dalam belenggu ketidakberdayaan, dalam belenggu perbudakan, saudara. Maka penting, saudara, untuk kita sebagai anak-anak Tuhan datang, saudara, sebagai utusan-utusan Tuhan untuk menceritakan, saudara, kabar baik mengenai pembebasan, saudara. Ya, kalau kita berbicara tentang membebaskan belenggu, saudara, itu berbicara bagaimana kita menceritakan tentang kabar baik. Ketika kabar baik diberitakan, ketika Injil diberitakan, maka kehidupan yang terbelenggu itu dibebaskan, saudara. Saya ingat sekali, saudara, waktu saya belum mengenal Tuhan, dalam kehidupan saya mengalami banyak keterikatan, saudara. Baik itu secara pornografi, secara canduan judi, saudara, dan lain-lain, saudara. Dan hidup itu nggak punya masa depan, nggak punya kepastian, saudara. Kenapa? Karena tidak mengenal Tuhan, saudara. Ketika hidup saya itu ketika itu miskin, saudara. Secara rohani saya miskin, saudara. Ya, secara rohani saya terpenjara, saya terbelenggu, saya mau lepas dari dosa, tapi tidak pernah bisa, saudara. Tapi kabar baik, saudara, yang saya dengar ketika itu, saudara, saya ingat, saudara, ada seorang teman dan saudara, ya, adik dari Pak Peter, ya, Pak Alek, saudara, yang mengajak saya ke gereja lokal, saudara, di GGP Gunung Hermon, saudara. Ya, ketika itu memang saya nggak langsung diinjili, saudara, tapi saya diajak ke gereja. Tapi ketika saya ada di gereja, saudara, saya mengalami pertumbuhan firman Tuhan yang saya dengar, yang diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan, ya, oleh pengajar-pengajar Injil, saudara, di gereja lokal GGP Gunung Hermon ini, membuat saya mengalami transformasi, saudara. Saya menerima Yesus sebagai Tuhan. Saya mendengar kabar baik bahwa ada satu pribadi, yaitu Yesus, yang mau mati untuk saya, saudara. Ketika saya mendengar ini, saudara, ada pribadi yang begitu mengasihi saya, saudara, maka belenggu-belenggu itu terlepas, saudara. Ketika itu saya menjadi perokok berat, saudara. Saya bisa menghabiskan rokok 1 sampai 2 bungkus. Padahal waktu itu saya masih SMA, saudara. Tapi ketika berita firman disampaikan bahwa tubuh kita adalah bait Allah, bait Roh Kudus, saudara, maka belenggu itu terlepas, saudara. Ya, setelah kejadian itu, saudara, keesokan harinya, saudara, ketika saya mau merokok lagi, saudara, itu udah nggak enak, saudara. Saya mengalami kelepasan, saya mengalami kemenangan, saudara. Kapan, saudara? Ketika saya mendengar berita tentang firman
saya mendengar berita tentang Injil, saudara. Ya, kalau kita dengar kata Injil atau menginjili, saudara, bukan sesuatu yang mudah, saudara. Karena kita tahu, saudara, ada tantangan-tantangan, saudara. Mungkin ada ketakutan-ketakutan kita, takut ditolak, takut dijauhi orang, saudara. Ya, takut dikucilkan, saudara. Tapi penting bagi kita, saudara, untuk kita boleh menjadikan pemberitaan Injil sebagai prioritas, saudara. Karena kita tahu kalau kita tidak menjadikan ini sebagai prioritas dalam hidup kita, maka saudara, apa yang tidak menjadi prioritas dalam hidup kita biasanya nggak kita kerjakan, saudara. Seorang akan bekerja habis-habisan untuk sesuatu yang dia prioritaskan, saudara. Seorang pekerja kantoran, saudara, dia akan menjadikan pekerjaan itu prioritas, dia pasti akan kerja all out, saudara. Demikian juga dengan berita Injil, saudara. Kalau kita mau, saudara, untuk berita Injil ini sampai, saudara, ke banyak orang, kita harus jadikan penginjilan, saudara, itu sebagai prioritas. Kita udah mengalami sendiri tentang kabar baik tentang keselamatan daripada Tuhan. Kita mengalami sendiri bagaimana kita dibebaskan, saudara, dari penjara. Kita mengalami satu pemulihan, saudara. Oleh sebab itu, saudara, kita juga harus punya hati seperti yang Tuhan mau, saudara, untuk kita memberitakan Injil tentang Tuhan, saudara. Ya, kita mau lanjutkan, saudara, dari Lukas, saudara, Lukas yang keempat, ayatnya yang ke sebentar saya lihat dulu, saudara. Lukas keempat ayat yang ke-18 dan 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ya, sama seperti Tuhan Yesus, saudara, Roh Tuhan ada dalam hidup kita, saudara. Makanya dikatakan, saudara, dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, saudara, ya, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku, baik di Yerusalem, ya, di Yerusalem, di Yudea dan Samaria, saudara, dan bahkan sampai ke ujung bumi, saudara. Jadi artinya kita kan ini pengikut Kristus, saudara. Jadi apa yang Tuhan Yesus, saudara, lakukan, saudara, itu jadi role model dalam hidup kita. Bagaimana ketika itu, saudara, Tuhan Yesus menyampaikan kabar baik, saudara, kepada orang-orang miskin. Orang-orang miskin di sini, saudara, bukan berbicara orang-orang miskin secara jasmani, tapi orang-orang miskin secara rohani, orang-orang yang belum mengalami Kristus dalam hidup mereka. Saya mau katakan, saudara, seorang yang belum mengalami Kristus dalam hidup mereka, ya, belum mengalami karya penebusan Kristus dalam hidup mereka, mereka adalah orang-orang yang miskin secara rohani, saudara. Mereka berkekurangan secara rohani, saudara. Kenapa, saudara? Ketika, saudara, Tuhan memanggil mereka, maka tidak ada harapan di dalam hidup mereka, saudara. Orang-orang miskin, saudara. Orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang kurang pengetahuan, orang yang miskin, saudara, pengenalan akan Tuhan. Itu orang-orang miskin, saudara. Nah, kita perlu menyampaikan kabar baik, saudara, tentang Injil, saudara, kepada orang-orang miskin yang secara rohani mereka miskin, saudara. Ya, bukan hanya secara jasmani, tapi secara rohani, saudara. Yang pertama, ya, dan Ia mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Orang-orang tawanan siapa, saudara? Orang-orang yang terikat, saudara, oleh dosa, saudara. Banyak, saudara. Ada homoseksual, saudara. Ada pecandu narkoba, ada pecandu rokok, ada pecandu judi, saudara. Ya, ada pecandu seks, saudara. Ya, orang yang kecanduan seks, saudara. Ya, mereka itu mau lepas, saudara, sebetulnya, saudara. Ada juga yang mungkin mereka terikat sama emosi mereka. Mereka mudah marah, mudah emosional, saudara. Ya, nggak terkontrol hidupnya, saudara. Ya, kita sudah anak-anak Tuhan, saudara. Kalau kita masih ada di dunia ini, itu artinya, saudara,
Tuhan mau kita menjadi saksi untuk kita boleh menceritakan, saudaraku, tentang kabar baik, saudara, ya, yang membebaskan tawanan-tawanan itu, saudara. Ketika berita Injil diberitakan, maka saudara, pembebasan itu datang. Jadi saya cerita di awal kesaksian saya, saudara, bahwa saya terikat, saudara, sama nikotin, saudara, rokok, saudara. Dua, saudara, saya juga terikat secara pornografi, saudara. Saya nggak bisa lepas, saudara. Tapi berita Injil itu melepaskan saya, saudara. Ya, walaupun pernah jatuh bangun, tapi mengalami progres terus menerus, akhirnya mengalami kelepasan secara total, saudara. Ya, kapan itu sudah terjadi? Ketika ada benih ilahi dalam hidup kita. Benih ilahi itu akan terus bertumbuh, saudara. Ya, membuat kita, memampukan kita, saudara, keluar lebih daripada pemenang. Kapan itu dimulai? Ketika ada seorang yang memberitakan kabar baik dalam hidup kita, saudara, karya Kristus. Dan ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah untuk kita boleh keluar lebih daripada pemenang, saudara. Tawanan, saudara, orang yang tidak bisa, saudara, lepas, saudara, dari keterikatan dia, saudara. Dengan sekuat tenaga akan sulit sekali, saudara. Tapi bersama dengan Tuhan Yesus, kabar baik itu, saudara, karya penebusan yang sempurna itu, kuasa kebangkitannya itu akan memampukan setiap orang-orang tawanan itu, saudara, untuk dia boleh keluar, saudara, dari belenggu tawanan, saudara, untuk dia keluar dari penjara, saudara, untuk dia dibebaskan, saudara, dari ikatan-ikatan dan keluar lebih daripada pemenang, saudara. Apalagi, saudara, penglihatan bagi orang-orang buta, saudara. Ya, nggak bisa melihat kebenaran, saudara. Ya, matanya dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini sehingga nggak bisa melihat tentang karya Kristus dalam hidup mereka. Apa yang harus kita lakukan? Beritakan kabar baik sehingga mata mereka boleh melihat, saudara. Karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan diberitakan, saudara, maka mata-mata mulai dicelikkan sehingga boleh melihat kebenaran demi kebenaran, saudara. Ya, apalagi, saudara, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, saudara, yang hidup mereka itu merasa terhimpit, saudara, tidak berdaya, saudara. Tapi ketika firman diberitakan, ketika Injil diberitakan, maka ada kelepasan, saudara. Tugas siapa, saudara? Itu tugas kita, saudara. Kita menceritakan. Nah, pertama, saudara, kita memberitakan, saudara, di Yerusalem, saudara. Ini berbicara di keluarga kita, saudara. Setelah saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apa yang saya lakukan? Saya mulai beritakan Injil, saudara. Orang tua saya, saudara, ke cici saya, ke koko saya, saudara, ke tante saya, ya, ke om saya, ke sepupu saya, saudara. Saya mulai beritakan Injil, saudara. Dan saya bersyukur papa mama saya bertobat, saudara, boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara, di dalam hidupnya, saudara. Ya, itu rasa syukur saya, saudara. Ya, cici saya yang besar juga mau terima Yesus juga dalam hidupnya. Sebelum dia meninggal, dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara. Ada keselamatan, ada pembebasan, saudara, di dalam kehidupan mereka, saudara. Nah, saya mau tutup, saudara, dengan sebuah kesaksian pelayanan seorang hamba Tuhan yang bernama Jim Yos, saudaraku. Jim Yos seorang yang dari kalau nggak salah, pokoknya dari luar negeri lah, saudara, Amerika kalau nggak salah, saudara. Ya, kalau salah nanti mohon dikoreksi. Bahwa Jim Yos ini, saudara, ketika dia lulus sekolah Alkitab, saudara, dia dan istri memutuskan untuk setelah mereka berdoa bergumul, Tuhan taruh di dalam hati mereka untuk Irian Jaya, saudara, Papua, saudara. Mereka berangkat, saudara, tanpa sponsor, saudara. Ya, mereka tiba di Papua, saudara, dan mereka langsung masuk suku Sawi, saudara. Dan suku Sawi ini adalah suku yang belum mengenal Injil sama sekali, saudara. Belum pernah mendengar Injil sama sekali, saudara. Mereka tidak mengerti bahasanya, saudara. Dan ketika hari pertama mereka masuk ke suku Sawi ini, itu terjadi perang
antar mereka, saudara. Ya, perang antar suku Sawi itu, saudara. Ada tombak di mana-mana, ada panah di mana-mana, saudara. Dan ketika itu, saudara, mungkin ada roh, ada ketakutan. Tapi ketika itu mereka menengking, saudara, tiap roh ketakutan, saudara. Karena mereka punya satu komitmen untuk menjadikan pemberitaan Injil itu sebagai prioritas. Karena mereka begitu mengasihi Tuhan dan mengasihi jiwa-jiwa, saudara. Singkat cerita, selama setahun mereka beradaptasi dengan kehidupan sana, saudara. Mereka mencari makan bersama-sama dengan orang suku Sawi, saudara. Ya, mereka bercerita tentang sampai setahun itu akhirnya mereka bisa mengerti bahasa suku Sawi, saudara. Dan mereka mulai menceritakan tentang Tuhan, saudara. Namun ada pertentangan yang hebat, saudara. Tiba-tiba ada tokoh-tokoh, saudara, mungkin tokoh-tokoh adat, saudara, ya, tetua-tetua adat, ya, orang-orang yang berpengaruh di sana, yang berkata kalau ada orang yang menerima ajaran daripada Jimios ini, saudara, mereka akan dibunuh, saudara. Mereka juga bingung, saudara, mau lakukan apa lagi. Yang jelas ada roh ketakutan di situ, saudara, karena ada ancaman yang sedemikian, saudara. Tapi Jimios dan istri nggak berputus asa. Mereka terus, saudara, melayani di sana, saudara. Dan saya dengar, saudara, tengah-tengah pelayanannya mereka juga sempat kena malaria. Mereka sempat dirawat, saudara, di luar Papua, saudara. Setelah sembuh mereka kembali lagi. Sampai satu ketika, saudara, udah 2 atau 3 kali mereka kena malaria dan dokter bilang kalau kamu kesana lagi kamu nih bisa buta nih karena malaria, saudara. Tapi Jimios dan istri, saudara, dia menjadikan penginjilan itu, saudara, pemberitaan kabar baik sebagai prioritas dalam hidupnya. Maka dia boleh punya hati Tuhan, hati Tuhan untuk suku Sawi, saudara. Waktu terus berjalan sampai 3 tahun atau tahun ketiga, saudara, mereka ada di sana. Tiba-tiba, saudara, ketika mereka juga mau lakukan apa, mereka terus berdoa kepada Tuhan. Tiba-tiba dia terdengar, saudara, ada suara-suara, saudara. Dan ketika mereka samperin, saudara, ya, ada keriuan gitu, samperin, ada orang menangis, saudara. Ternyata ada seorang anak, saudara, yang jatuh ke dalam sungai, saudara. Mereka kan biasanya hidup dalam perahu, saudara, ya. Ketika orang tuanya cari makanan, saudara, anaknya dibawa dan tercebur ke sungai, saudara. Cukup lama sehingga akhirnya boleh dinyatakan ketika coba ditolong sama orang tuanya, dikasih napas buatan kah, pokoknya dengan berbagai upaya, itu nggak ada tanda-tanda kehidupan, saudara. Anak ini terlihat sudah mati. Ketika itu Jimios nggak pernah berpikir, saudara, tentang dia berdoa untuk membangkitkan orang mati, saudara, nggak pernah kepikir, saudara. Tapi ketika itu Tuhan taruh di hatinya, saudara, untuk dia boleh berdoa untuk anak ini, saudara. Dan ketika itu ada karunia iman. Apa itu karunia iman? Itu karunia yang iman yang sebetulnya secara alamiah, saudara, tidak dimiliki Jimios, saudara, tapi dikaruniakan oleh Tuhan untuk satu situasi, satu kondisi yang memang memerlukan, saudara, iman yang lebih besar lagi, ada karunia iman. Ketika itu Jimios berdoa, saudara, dia berkata bahwa Tuhan yang kami beritakan ini mengasihi saudara, ya. Ini bukti kasih Tuhan kepada saudara, ya. Walaupun kalian belum menerima dia, tapi Tuhan mengasihi saudara, ini buktinya. Dan ketika itu Jimios berdoa dan istri berdoa, dan akhirnya apa yang terjadi? Anak yang telah meninggal itu, saudara, ketika didoakan, saudara, mulai keluar air dari mulutnya, saudara, matanya mulai melek, lalu bangkit, saudara. Maka gemparlah, saudara, suku Sawi saat itu, saudara. Mereka itu benar-benar terpesona, saudara. Ketika itu Jimios berkata, ini bukan karena perbuatan kami, ya, dia dan istri, saudara, tapi ini adalah bukti kasih daripada Tuhan Yesus, yang walaupun kalian belum menerima dia, tetapi Tuhan mengasihi kalian, saudara. Singkat cerita, seminggu kemudian Jimios diundang ke kampung-kampung untuk
menceritakan tentang Tuhan Yesus, dan terjadi pertobatan 10 orang, 20 orang, 30 orang terjadi, saudara. Ketika Jim Jones menjadikan pemberitaan Injil, kabar baik, saudara, sebagai prioritas dalam hidupnya, dia mengutamakan Tuhan, dia mencari kehendak Tuhan di dalam hidupnya, maka terobosan itu terjadi, saudara. Dan keselamatan, pertobatan itu mengalir atas suku Sawi, saudara. Bukan hal yang mudah, saudara. Dia butuh waktu yang cukup lama, saudara, untuk memenangkan suku Sawi, saudara. Dan hari ini, saudara, ya dari kesaksiannya dia, saudara, bahwa sudah ada 80% daripada suku Sawi yang bertobat, saudara. Yang tadinya mereka dibelenggu, saudara, dalam penjara, mereka yang hidup dalam perbudakan, mereka yang tidak melihat karena buta secara rohani, mereka yang tidak punya pengharapan, saudara, akhirnya mereka boleh mengalami Kristus, saudara. Hidup mereka diubahkan, saudara, dan hidup mereka dipulihkan, saudara. Dan saya percaya, saudara, mungkin kita nggak dipanggil ke Papua, saudara, tapi kita bisa menjadi berkat, entah itu di kantor kita, entah di lingkungan kita, saudara. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, Tuhan punya rencana yang besar di dalam hidup kita, saudara. Yang menjadi satu tantangan dalam hidup kita, adakah hari ini kita mengasihi Tuhan? Adakah hari ini kita mengasihi jiwa-jiwa? Adakah kita mau menjadikan pemberitaan Injil itu sebagai prioritas dalam hidup kita? Mari kita mau belajar sama-sama, saudara. Ya, saya pun mau belajar, saudara, bagaimana kita belajar untuk berani membuka mulut kita, saudara, untuk kita boleh menceritakan kabar baik. Karena kita tahu, saudara, kalau tidak ada orang yang membuka mulut mereka, saudara, untuk menceritakan kabar baik kepada kita, kita nggak tahu kita ada di mana, saudara. Inilah waktunya, inilah saatnya, saudara, kesempatan yang Tuhan berikan kalau kita masih hidup hari ini, saudara, untuk kita boleh menceritakan, untuk kita boleh membuka mulut kita, menceritakan kabar baik, sehingga keselamatan, pertobatan itu juga boleh dialami oleh orang-orang sekitar kita, oleh keluarga kita, oleh teman-teman kita, oleh orang-orang yang kita kasih, oleh bangsa kita, saudara. Tuhan memberkati kita, dan saya percaya, saudara, bahwa firman Tuhan ini akan termaterai dalam hidup kita. Amin. Kita mau berdoa, saudara. Bapa, kami bersyukur untuk siang hari ini, Tuhan, untuk pemberitaan firman-Mu, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Kau yang taruh dalam hati kami, Tuhan. Mungkin udah ada waktu yang cukup lama kami tidak memberitakan Injil, tapi kami mau belajar, Tuhan, untuk kami boleh membuka mulut kami, Tuhan, untuk kami boleh punya keberanian untuk menceritakan tentang Tuhan. Karena kami tahu ketika kami menceritakan tentang kabar baik tentang Tuhan Yesus, maka akan ada pembebasan, ada tawanan-tawanan yang dibebaskan dari belenggu-belenggu. Ada orang-orang yang mengalami pembebasan dari perbudakan. Ada mata-mata yang tercelik untuk mereka boleh mengalami kebebasan di dalam hidup mereka. Ada orang-orang miskin, saudara, yang beroleh kelimpahan pengenalan akan Tuhan ketika kami boleh cerita tentang kabar baik ini. Terima kasih, Bang. Biar Kau materaikan firman-Mu dalam hati kami, Tuhan. Gak berakar kuat, bertumbuh, berbuah dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan, kami berdoa. Amin.